Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Sabtu 20 Maret 2021 dalam pekan yang keempat masa Prapaskah. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai ayat yang ke-53. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketiga penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala. Orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kembali bersama saya pada hari ini kita akan merenungkan bacaan suci, terutama bacaan Injil yang barusan saja kita dengarkan tadi, menimba inspirasi yang menjadi kekuatan hidup agar kita sungguh mampu menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh iman. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Kita tahu melalui bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan dan kita renungkan setiap hari, bahwasanya kehadiran Yesus di tengah orang banyak memancing pertentangan. Pertentangan seperti apa? Tentu pertentangan di antara orang-orang golongan yang percaya kepada Yesus dan juga orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Maka di awal permenungan ini saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan kurang lebih sikap seperti apa
yang harus kita bangun agar memiliki kepercayaan yang mendalam kepada Yesus yang kita imani. Para sahabat sabda hidup yang terkasih, apabila kita melihat sikap orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yakni golongan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah diceritakan dalam bacaan Injil tadi, sebetulnya mereka tidak percaya. Dalam refleksi saya menemukan mereka takut akan beberapa hal. Yang pertama, kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat tentu pemuka-pemuka agama. Sekiranya mungkin mereka takut popularitas mereka meredup. Apabila popularitas mereka meredup, maka dengan sendirinya mereka akan kehilangan banyak pengikut. Sekiranya saya menemukan hal ini dalam refleksi saya menjadi sesuatu alasan yang sangat mendasar mengapa mereka begitu tidak senang dengan kehadiran Tuhan Yesus. Karena kehadiran Yesus yang mengadakan mujizat yang luar biasa menarik perhatian banyak orang untuk menjadi pengikut Kristus dimanapun ia berkarya setiap harinya. Maka segala cara pun tentu akan dilakukan untuk menjatuhi Yesus, termasuk yang telah kita dengar bersama. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga menggunakan doktrin agama melalui ayat-ayat kitab suci. Maka tidak cukup bagi kita untuk percaya kepada Yesus hanya dengan membaca kitab suci, tetapi tidak mendalaminya, apalagi mengamalkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai para pengikut Kristus sejati, melalui kesadaran ini kita diajak untuk mampu menjadikan sabda ini sungguh hidup dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita setiap hari. Maka sekiranya langkah untuk percaya penuh kepada Yesus dibutuhkan dari kita sikap. Yang pertama, mau mendengarkan. Kehendak untuk dengan rendah hati mau mendengarkan dibutuhkan suasana yang hening, masuk dalam kontemplasi, kemampuan untuk merefleksikan dengan baik, dan aksi setelah kita mendengar Tuhan maunya apa bagi hidupku, Anda, dan kita semua. Yang kedua, kita diajak untuk selalu membuka hati dan mau mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.